memang ini baru pertama terjadi putusan MK yang dalam hitungan jam berbeda sangat mendasar dari putusan sebelum break dengan putusan setelah break, setelah istirahat, sangat berbeda, sangat berubah dari awalnya open legal policy menjadi tidak lagi open legal policy, padahal pasal yang disoal adalah pasal yang sama, permohonan yang disoal adalah permohonan yang relatif juga sama. Ini memang putusan yang aneh bin ajaib. Itu kalau kemudian dalam faktanya nanti yang bersangkutan Gibran tidak maju sebagai pasangan calon di KPU, itu menjadi satu kabar baik karena Hmm. berarti Presiden Jokowi dan keluarga Solo berhasil menahan nafsu kekuasaannya untuk tetap berada di pusaran Pilpres meskipun melalui cara-cara yang sangat bisa kita soal. Salah satunya adalah putusan MK hari ini. Jika Jokowi insaf dan sadar bahwa di atas kepentingan keluarga Solo ada kepentingan Republik yang harus diselamatkan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan usia Capres dan juga Cawapres yang mana sebelumnya sudah diprediksi begitu ya bahwa memang putusannya hari ini adalah untuk kemudian bisa menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian melenggang maju menjadi calon wakil presiden. Untuk itu saya sudah tersambung bersama dengan Bang Denny Indrayana. Beliau adalah pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wamenkumham. Bang Denny, selamat malam. Selamat datang di program Tribun News on Focus. Apa kabar Bang Denny? Selamat malam, Mbak Nila. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang Denny menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan bocoran atau prediksi dari Bang Denny sebelumnya yang sudah dicuitkan dan juga disampaikan begitu. Untuk pengantar awal, Bang Denny melihat hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini seperti apa? Ya, kalau dibandingkan ya, pada saat saya menyampaikan informasi soal akan diputuskannya sistem pemilu legislatif Hmm. yang kemudian berbeda dengan putusan MK, saya justru bersyukur apa yang informasi yang saya sampaikan ke publik tidak menjadi putusan MK karena memang begitu maksudnya mendorong agar MK tetap bertahan dengan sistem pemilu buka. Kali ini prediksi saya tentang putusan MK menjadi kenyataan dan saya justru sedih Hmm. karena ini sebagaimana yang saya tulis, Mahkamah akhirnya menasbihkan diri bukan lagi sebagai the guardian of the constitution, penjaga constitution, tapi bergeser bersalin rupa menjadi the guardian of the family and dynasty of Jokowi. Kenapa demikian? Karena tadi kita melihat sejenis, mohon maaf, drama Korea ya. Hmm. Permohonan-permohonan awal dengan meyakinkan dan argumentasi-argumentasi yang runtut, baik, sistematis, ditolak. Dan argumentasi yang paling mengemuka dan memang harusnya adalah eh, soal syarat minimal calon presiden maupun wakil presiden yang diuji konstitusionalitasnya itu adalah open legal policy, kebijakan hukum yang terbuka. Nah, sayangnya kita kemudian disajikan pada setelah istirahat permohonan nomor 90 yang secara mengejutkan dan itu ditegaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam dissenting opinion-nya yang mengatakan bagaimana dia sangat-sangat-sangat terkejut dengan perubahan putusan yang bukan hitungan selang berapa waktu, tapi hanya selang berapa saat gitu pada hari yang sama, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan konsistensi mahkamah sendiri. Dan akan sangat banyak catatan kita terhadap putusan ini. Yang paling mengemuka adalah bagaimana kemudian ini membuka peluang Gibran Jokowi, saya menyebutnya Gibran Jokowi,
Gibran Rakabuming Raka tepatnya eh, untuk menjadi pasangan calon di Pilpres 2024. Dan sekarang mulai muncul tagline "Makasih Om", karena hubungannya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tadi kita menyimak ya pendapat hukum berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra dan juga Arif Hidayat yang mengemukakan bagaimana behind the scene putusan ini dibuat. Ada RPH sampai 3 kali. RPH pertama di mana putusan-putusan ditolak itu tidak dihadiri oleh Ketua MK. Hmm. Karena kata Pak Arief dalam dissenting opinion-nya ingin menghindari benturan kepentingan. Itulah saat 8 hakim minus Anwar Usman dengan tegas menolak permohonan uji materi syarat capres ini. Tapi begitu Ketua MK bergabung, entah kenapa, dari awalnya tidak ingin ada benturan kepentingan dan bergabung di nomor 90, hakim-hakim bergeser dan berubah haluan yang dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dan bukan hanya itu, ya, berubah haluan ini menimbulkan banyak isu. Isu pertama yang dikabulkan adalah permohonan 90 yang secara prosedur sempat dicabut dan tidak lama kemudian dinyatakan pencabutan dibatalkan. Sehingga Hakim Arief tadi kan mengatakan ini harusnya gugur karena sudah dicabut dan tidak bisa diajukan lagi. Hmm. Saldi Isra sendiri mengatakan ini ada misterinya. Jadi tadi bahasa Hakim Konstitusi Saldi Isra itu sangat terang ya. Di ujung dia mengatakan kekhawatirannya dengan lagi-lagi mengulangi kata sangat 3 kali. Sangat, sangat, sangat apa tadi bahasanya yang intinya dia merasa MK akan kehilangan kepercayaan publik dan ditutup dengan satu frasa quo vadis Mahkamah Konstitusi. Kemana Mahkamah Konstitusi? Menurut saya ini satu dissenting opinion yang salah satu yang paling lugas yang dibuat oleh Saldi Isra ya. Dan saya pikir benar pendapat tadi saya menyimak dissenting opinion Hakim Konstitusi Wahidudin Adam yang mengatakan ini sudah sangat simpel dan menjadi rumit karena pertimbangan-pertimbangan dan hukum. Itu dengan Hmm. jelas dikatakan di awal dissenting opinion tadi. Harusnya ini open legal policy. Itu juga disebut oleh Arif Hidayat. Perkara yang mudah kok menjadi rumit. Sehingga para hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion, sayangnya tadi kita tidak mendengar dissenting opinion dari Soehartoyo yang tiba-tiba dianggap dibacakan begitu saja, tentu akan menarik untuk melihat apa juga dissenting opinion mereka. Tapi yang pasti saya sangat sedih karena pasti akan sangat viral ini kata-kata Mahkamah Keluarga. Saya tadi ditanya, saya bilang ini menjadi NKRI, Negara Keluarga Republik Indonesia. Kita melihat bagaimana hukum kemudian saya menulis pagi ini dan juga dengan kegelisahan yang sama menggunakan bahasa yang lebih keras, merasa hukum direndahkan, dilecehkan, dihinakan jika memang logika-logika eh, syarat umur ini dikabulkan dan itu tidak bisa kemudian diberi jarak pembenaran bukan terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, harap ini dicatat, apalagi permohonan 90 yang dikabulkan itu dengan jelas disampaikan pemohon diajukan karena menganggap prestasi wali kota Gibran Rakabuming Raka di Solo. Jadi dalam Hmm. permohonannya dengan sangat jelas itu justru merefer bukan kepada yang lain, tapi kepada seorang wali kota yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Ini permohonan yang dikabulkan MK. Artinya apa? Makin mempertegas, memperjelas bahwa ini ada kaitan langsung dengan Gibran. Dan karena itu harusnya, wajibnya Ketua MK Anwar Usman memang tidak memeriksa perkara ini. Saya Hmm. pada tanggal 27 Agustus 2023 sudah secara resmi menyampaikan surat resmi kepada Mahkamah Konstitusi mengadukan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman karena masih memeriksa perkara-perkara terkait dengan syarat umur capres-cawapres ini. Saya minta dia mengundurkan diri. Dan alhamdulillah sampai sekarang surat itu tidak ditanggapi. Dan ternyata permohonan yang dikabulkan
Berbeda dengan permohonan-permohonan lain yang tidak menyebut Gibran, justru adalah permohonan 90 yang secara eksplisit memberikan sandaran argumentasinya itu kepada Wali Kota Solo. Karenanya sebenarnya ini sangat terang benderang, telanjang terkait dengan keluarga keluarga Ketua MK Anwar Usman, keluarga adik ipar Jokowi yang dalam peraturan MK terkait dengan kode etik perilaku dengan bahasa yang terang disebut hakim harus, kata-katanya itu harus ya. Hakim harus mengundurkan diri apabila ada perkara yang diperiksanya terkait dengan kepentingan langsung keluarganya. Ini adalah konsep prinsip dasar yang berlaku secara umum di belahan dunia manapun, bahwa hakim tidak boleh memeriksa yang terkait dengan perkara yang terkait dengan keluarganya. Sangat disayangkan MK kehilangan sikap negarawanannya dan membiarkan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Baik, Bang Denny, artinya yang bisa saya garis bawahi ini putusan MK justru begitu menspesialkan Gibran begitu, dan juga ada campur tangan dari Ketua MK yang juga masih keluarga dari Presiden Jokowi. Termasuk saya ingin menanyakan kaos yang saat ini digunakan oleh Bang Denny ini yang mengatakan Jokowi don cawe-cawe dan stop dinasti ini. Artinya Bang Denny Indrayana begitu melihat adanya dinasti dan juga campur tangan dari Presiden Jokowi dan juga keluarganya dalam isu atau dalam putusan MK kali ini? Begini, publik pasti melihat dalam beberapa waktu terakhir, saya termasuk yang menyampaikan secara lugas, secara tegas, kritik saya kepada Presiden Jokowi. Beberapa orang yang dulu memilih Presiden Jokowi, kita sebut saja tokoh seperti Gunawan Muhammad, dan banyak lagi yang lain, itu kemudian melihat ada yang bergeser. Saya melihat Presiden Jokowi mengingkari banyak janjinya di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Dan kemudian cawe-cawe beliau dalam Pilpres 2024 dan sekarang dikuatkan dengan memberi privilege kepada Gibran Rakabuming Raka sejak menjadi wali kota Solo, menantunya menjadi wali kota Medan, yang tidak bisa dilihat hanya sebagai bagian dari proses demokrasi, karena itu sebenarnya adalah pemilihan yang bisa sangat dicari bukti dan indikasi keberpihakan aparat-aparat negara yang untuk memenangkan keluarga Solo. Dan kita melihat dengan kasat mata bagaimana ada seorang yang baru 2 hari menjadi kader partai tiba-tiba langsung meloncat jadi ketua umum, Kaisang, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini, jika kita membaca putusan MK 90 dan dissenting opinion yang dibacakan oleh Wahidudin Adam, Saldi Isra, Arif Hidayat, sayangnya tadi tidak dibacakan Soehartoyo, kita melihat behind the scene bagaimana mereka itu dengan gelisah dan gundah, bahkan marah saya lihat, menyampaikan memang ada intervensi-intervensi politik yang menyebabkan, kalau kata Wahidudin Adam, Hakim Konstitusi, harusnya prinsip yang diperjuangkan oleh MK adalah kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan jelas di situ Pak Wahidudin memberikan indikasi bahwa ada intervensi terhadap putusan ini. Saldi Isra mengatakan perubahan yang terjadi ini sangat-sangat aneh. Arif Hidayat mengatakan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada putusan ini, dan seterusnya. Kita tentu bukan pihak yang berkewajiban mencari bukti. Ini kadang-kadang kan kita kalau menyampaikan sesuatu kemudian disuruh buktinya mana, seakan-akan kita ada aparat penyelidik penegak hukum gitu. Padahal saya bisa memprediksi bahwa putusan akan ada 4 orang yang dissenting. Saya memprediksi yang dissenting adalah Soehartoyo, Saldi Isra, Wahidudin, dan di antara Eni atau Arif Hidayat. Ternyata benar. Bukan Eni, tapi Arif Hidayat yang kemudian dissenting 4 orang itu. Dan itu mengapa bisa diprediksi demikian?
karena memang dari beberapa sinyalemen, fakta ya, pemberitaan dan berbagai informasi yang kita dapatkan, kita sudah khawatir bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjadi bagian dari alat strategi pemenangan dan kecurangan pemilu di 2024. Dan melalui putusan ini yang dengan gamblang disoal oleh 4 yang dissenting, itu memang muncul menurut saya fair jika publik kemudian makin merosot percaya terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang sangat sangat berbahaya, sehingga saya mengatakan di tulisan pagi ini yang saya publish, kita eh, berada di persimpangan jalan apakah MK menjadi Mahkamah Konstitusi atau keluarga. Bukan hanya itu, kita juga bisa jadi mendorong negara hukum kita menuju jurang kematian yang sangat dalam dengan Hmm. putusan yang bergeser dari penjaga konstitusi menjadi penjaga keluarga Solo ini. Hmm. Baik, bergeser dari penjaga konstitusi menjadi penjaga keluarga Solo. Seperti itu ya, Bang Denny. Ini nama yang kemudian muncul adalah untuk kemudian bisa membawa Gibran maju menjadi cawapres, begitu kan? Yang artinya gejolak juga pasti akan terjadi di internal partai. Dari beberapa pemberitaan yang saya baca, pernyataan Bang Denny diantaranya adalah akan adanya gejolak antara PDIP, Bu Megawati, dan juga Presiden Joko Widodo. Mungkin bisa dijelaskan untuk lebih gamblangnya, seperti apa maksud dari Bang Denny? Pertama, saya ingin memberikan perspektif dulu ya. Hmm. Kita tidak menghalangi hak politik keluarga Solo. Presiden Jokowi, Gibran bisa menjadi kepala daerah, Bobi Nasution, Kaisang menjadi ketua umum PSI. Persoalannya adalah apakah proses yang dilalui itu memang adalah proses yang fair, kalau pemilu kepala daerah jujur dan adil, kalau pemilihan ketua umum partai melalui proses yang normal, kalau dalam bahasa putusan MK, berdasarkan logika penalaran hukum yang wajar. Hmm. Saya dan banyak kita akan bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan tentang demokratisnya pemilihan wali kota Solo yang kontestan kompetitornya dipanggil ke istana, di Medan juga demikian. Kita juga bisa bertanya dengan kritis bagaimana mungkin seseorang yang baru 2 hari kemudian didaulat dipilih menjadi ketua umum melalui proses partai yang seperti apa. Jadi hak politik untuk diperjuangkan keluarga Solo itu satu hal, tapi kemudian proses politik itu adalah proses yang seolah-olah demokratis, sehingga kemudian dikatakan kalau dipilih rakyat di mana salahnya? Apakah dipilih rakyat itu adalah betul-betul proses yang jujur dan adil? Mari kita bertanya dan mari kita mensikapi itu dengan kritis. Jadi bukan hak politiknya yang kita soal, tapi bagaimana kemudian proses politik itu tidak berjalan secara natural, tapi dengan berbagai rekayasa dan berbagai penyiapan-penyiapan yang sangat bisa rasakan oleh kita semua, termasuk Mahkamah Konstitusi ini putusannya. Kita bisa melihat di balik layarnya, silahkan kita nanti saya akan membaca dengan tertarik apa sebenarnya pendapat berbeda daripada Hakim Konstitusi Soehartoyo ya. Nah, menjawab lanjutannya, apakah kemudian ini akan membuka peluang Gibran menjadi, saya biasanya dalam tulisan saya tidak menyebut wakil presiden ya. Saya Hmm. mengatakan Gibran menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Jadi kan ini peluangnya bukan hanya menjadi wapres, bahkan Ya. bisa menjadi capres. Tapi apakah kemudian sejauh itu ya kita lihatlah drama politik dan intrik menjelang Kamis pendaftaran dibuka tanggal 19 sampai beberapa hari setelah itu. Saya bukan ahli ilmu politik. Tentu saja orang-orang politik mengatakan ini akan ada perang terbuka Bratayuda antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Silahkan, itu analisis politik. Analisis hukumnya yang saya ingin kedepankan adalah jangan sampai pasangan calon KPU nanti lagi-lagi hanya merupakan bergaining
politik yang menggeser hak rakyat untuk mendapatkan calon-calon pasangan pemilihan presiden yang terbaik. Jangan sampai kita kemudian hanya disajikan pasangan calon hasil bargaining, hasil tawar-menawar, tarik-menarik kepentingan yang bukan kepentingan republik, bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan elit. Nah, bagaimana itu bisa kita antisipasi sebenarnya? Ya, meskipun peluang buat keluarga Solo melalui Gibran terbuka menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kita mudah-mudahan masih bisa mengetuk hati Presiden Jokowi. Karena ini kan adanya di beliau ya untuk memberikan restu. Tidak ada orang lain yang bisa mengatakan iya atau tidak adalah Presiden Jokowi sendiri. Tentu saja jika kemudian Presiden Jokowi tidak memberikan lampu hijau Gibran menjadi pasangan calon di dalam kontestasi Pilpres 2024, apa yang sekarang kabar buruk bagi negara hukum Indonesia melalui putusan MK yang dipimpin oleh sang adik ipar Anwar Usman bisa menjadi kabar baik jika Jokowi insaf dan sadar bahwa di atas kepentingan keluarga Solo ada kepentingan Republik yang harus diselamatkan. Hmm. Ya, dari Bang Denny yang kemudian menduga begitu ya dari beberapa hal yang kemudian disampaikan terkait dinasti politik dan keinginan Presiden Jokowi. Kalau dari kacamata seorang Denny Indrayana sendiri, sebenarnya dengan putusan MK kemudian bergabungnya Mas Gibran, Kaisang yang kemudian bersama dengan PSI, arah yang kemudian dilihat dari Bang Denny dalam beberapa keputusan dari Presiden Jokowi ini seperti apa sih, Bang? Lagi-lagi saya bukan ahli ilmu politik ya Hmm. yang bisa memberikan analisis politik. Tetapi bahwasannya yang saya risau beberapa waktu terakhir kan bagaimana MK dilumpuhkan menjadi bagian dari strategi. Putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, putusan MK terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, padahal Perpunya tidak mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya, itu semua bagi saya adalah bagian dari pengkondisian MK untuk menjadi bagian dari instrumen pemenangan Pilpres 2024. Begitu juga dengan KPK yang juga sudah dikerdilkan, dilumpuhkan melalui perubahan undang-undangnya, melalui hasil seleksi pimpinannya yang bermasalah, bahkan sekarang berubah dari Komisi Pemberantasan menjadi Komisi Pemerasan karena ada dugaan tindak pidana pemerasan oleh Ketua KPK dan seterusnya. Nah, berangkat dari berbagai apa ba- apa pelemahan institusi-institusi hukum ini, Hmm. saya memang dalam beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini kan menyuarakan bahwa hentikan pemanfaatan hukum, termasuk pemanfaatan kasus yang ada di KPK, sehingga kemudian lawan oposisi itu diproses kasusnya, kawan koalisi tidak diproses kasusnya, sandera, penjara, dan seterusnya itu hentikan. Nah, ini yang dalam waktu-waktu terakhir ini saya masih menduga akan ada drama-drama lagi yang terjadi menjelang pendaftaran di KPU. Sekarang yang mengemuka setelah putusan MK ini tentu pertanyaan, maka Jokowi memang akan mengambil positioning berhadap-hadapan dengan Ibu Mega setelah kemarin Projo yang merupakan relawannya secara jelas memberikan dukungan kepada Prabowo dan hari ini putusan MK-nya membuka peluang Gibran untuk maju. Apakah Gibran kemudian diberi kepada salah satu pasangan calon Prabowo sehingga berhadapan dengan PDIP atau diberikan kepada calon presidennya di Perjuangan? Kita lihat hitung-hitungan politik Jokowi yang bukan eh, kewenangan atau bidang yang saya geluti untuk menganalisisnya. Tapi secara hukum yang saya concern, yang saya khawatir, kenapa saya kemudian bikin spanduk besar di Melbourne, Jokowi don't cawe-cawe stop dinasti, dan saya tuliskan itu dalam kaos yang sekarang saya pakai. Karena menurut saya sebenarnya sebagai nakoda, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi punya amanat, punya mandat, punya tanggung jawab untuk menyelamatkan arah Pilpres kita sehingga tidak kemudian
terjerembab kepada kepentingan keluarga Solo. Kepentingan Indonesia, kepentingan negara hukum jauh lebih penting dan esensial untuk diperjuangkan ketimbang hanya persoalan anak-anak beliau, Gibran maupun Kaisang. Mhm. Baik, terkait dinasti politik yang juga concern disampaikan oleh Bang Denny dan juga cawe-cawe dan lain sebagainya begitu ya Bang. Ini kalau sampai saat ini kan memang belum tahu apakah Gibran nanti akan menerima pinangan untuk maju ke kontestasi Pilpres ataupun belum. Apabila memang dari Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka sendiri mengatakan tidak akan menjadi cawapres dan lain sebagainya kan artinya pernyataan terkait dinasti politik ini juga bisa terkubur kan Bang Denny? Seperti apa kalau dari kacamata Bang Denny? Itu kalau kemudian dalam faktanya nanti yang bersangkutan Gibran tidak maju sebagai pasangan calon di KPU, itu menjadi satu kabar baik karena Hmm. berarti Presiden Jokowi dan keluarga Solo berhasil menahan nafsu kekuasaannya untuk tetap berada di pusaran Pilpres meskipun melalui cara-cara yang sangat bisa kita soal. Salah satunya adalah putusan MK hari ini. Dan sebaliknya jika kemudian godaan ini diambil oleh Jokowi melalui Gibran, maka kita melihat Presiden Jokowi kembali di ujung masa jabatannya tergoda dan eh, terhipnotis dengan kekuasaan yang memang sangat banyak yang tidak bisa menahan godaan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan ini dan salah satunya biasanya memang modusnya melalui keluarga ya. Hmm. Jadi hari-hari ini sampai nanti pendaftaran dan di ujungnya kita akan melihat seberapa kuat Pak Jokowi menahan godaan itu yang barangkali salah satu yang akan berhitung adalah risiko-risiko politiknya jika memang harus berhadapan dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, samping risiko-risiko yang lain. Tetapi lagi-lagi saya berharap hitung-hitungannya bukan hanya matematis risiko politik, tetapi Hmm. kembali sadar bahwa kita memiliki bangunan negara hukum yang harus dirawat dan lewat putusan MK hari ini lewat intrik-intrik politik sebelumnya, melalui keluarganya yang maju pilkada, melalui Kaisang menjadi ketua umum PSI, bangunan itu sudah mulai runtuh dan akan betul-betul makin makin terbunuh jika kemudian Jokowi tidak sadar dan memberikan blessing kepada Gibran Rakabuming untuk maju di Pilpres 2024. Hmm. Oke, baik. Bang Denny, jika kita melihat publik yang awalnya kan tadi MK pertama memutuskan untuk kemudian menolak begitu ya untuk batas usia capres dan cawapres. Namun di tengah-tengah kan memang kemudian dengan catatan begitu ya pernah menjadi kepala daerah atau pejabat negara yang kemudian bisa menjadikan Gibran berpeluang lah bisa menjadi cawapres kemudian. Padahal MK ini kan keputusannya sudah final, sudah tidak ada upaya lagi yang kemungkinan besar mungkin bisa dilakukan. Melihat reaksi publik atau mungkin ada desakan lain tidak sih kalau dari Bang Denny sendiri untuk melihat situasi yang saat ini terjadi? Ya, pertama kita ulas dulu ya. Memang tadi ada beberapa yang merasa bukankah sudah ditolak. Hmm. Kita harus menjelaskan kepada publik, kepada halayak, bahwa permohonan terkait syarat umur capres ini ada beberapa. Saya tidak hafal persisnya, tapi yang ditolak adalah permohonan-permohonan awal. Paling tidak tiga permohonan tadi yang disebut. Dan sependek bacaan saya dari penjelasan dissenting opinion Profesor Sarli Isra, beliau mengatakan ini diputus oleh 8 orang hakim yang tanpa ada kehadiran Ketua MK Anwar Usman. Nah, setelah break ada pembacaan putusan perkara nomor 90 yang diajukan oleh salah seorang wali mahasiswa kalau tidak salah dari Solo. Ya. Dan putusan nomor 90 inilah yang kemudian dikabulkan sebagian. Maknanya apa? Maknanya ditambah frasa dari pasal 169 huruf Q bahwa umur itu minimal 40 tahun atau tadi bahasa persisnya tentu harus dicek, tapi intinya adalah sedang atau pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum. Dan tentu saja ini kemudian pengabulan sebagian ini dengan frasa
kalau di bawah 40 tahun tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden sepanjang pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah, orang kemudian pemikiran dan pemahamannya salah satunya ini membuka pintu lebar kepada Gibran Jokowi untuk menjadi Hmm. kontestan Pilpres 2024. Nah, itu kemudian yang sayangnya sudah saya prediksi di 10 Oktober Selasa minggu lalu ya, bahwa putusan akan 5-4. Empat yang disenting adalah di antara Saldi Isra, Soehartoyo, Wahidudin, Atta Eni, dan Nairi Hidayat. Dan benar, ternyata yang disenting memang bukan Eni, tapi Pak Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Persoalan lain sebenarnya adalah yang bulat benar-benar dengan amar putusan itu hanya tiga, yaitu Anwar Usman, Daniel, dan Hakim Konstitusi Guntur. Sedangkan Hakim Konstitusi Prof. Eni dan sorry, yang betul-betul mendukung putusan itu hanya tiga, Anwar Usman, Sitompul, dan juga Guntur. Sedangkan Prof. Eni dan Daniel sebenarnya itu concurring ya, punya Hmm. pendapat yang berbeda. Itu yang tadi dipersoalkan dengan tabel diagram oleh Profesor Saldi. Sebenarnya putusan 5-4 yang diklaim itu juga problematik karena tidak bulat juga di antara lima orang itu. Nah ini menurut saya memang kalau kita adu argumentasi tentang bulat tidak bulatnya putusan ini akan banyak problemnya di sana. Dan ini baru pertama kali terjadi ada putusan yang tidak bulat. Tadi dikatakan juga oleh Profesor Saldi, sebenarnya ada juga aspirasi untuk tidak buru-buru memutus ini, toh juga pendaftaran Pilpres tetap berjalan, tapi dia mengatakan anehnya tetap ada yang mendesak agar ini diputus sebelum pendaftaran seolah-olah ini merupakan kepentingan politik yang mendahului kepentingan hukum sehingga kemudian menjadi masalah. Itu semua tadi kita baca dengan terang ya dari pendapat-pendapat dari ulasan-ulasan dissenting opinion yang diberikan oleh terutama oleh lagi-lagi Wahidudin Adam, Arief Hidayat dan Saldi Isra. Sehingga saya memang ini baru pertama terjadi putusan MK yang dalam hitungan jam berbeda sangat mendasar dari putusan sebelum break dengan putusan setelah break, setelah istirahat, sangat berbeda, sangat berubah dari awalnya open legal policy menjadi tidak lagi open legal policy, padahal pasal yang disoal adalah pasal yang sama, permohonan yang disoal adalah permohonan yang relatif juga sama. Ini memang putusan yang aneh bin ajaib. Hmm. Baik, keputusan yang aneh bin ajaib. Sedikit juga untuk kemudian bisa diketahui oleh publik, Mbak Neni, dari pertimbangan hakim begitu kan. Tadi disampaikan ada 2 hakim yang kemudian concurring, ada 4 hakim yang dissenting opinion, dan lain sebagainya. Kalau secara singkat saja mungkin bisa dijelaskan apabila memang ada hakim yang dissenting, concurring, dan dengan jumlah yang ada 4, ada 2 orang tadi, dengan keputusan akhir dari Ketua MK begitu yang akhirnya memutuskan untuk bisa dikabulkan. Ini bagaimana sih sebenarnya hitung-hitungan kalau dari secara hukum agar kemudian bisa dijadikan keputusan akhir? Ini seperti apa, Bang? Jadi memang ini putusan yang belum pernah terjadi dalam sejarah MK sejak lahir ya. Jadi dikatakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, beliau eh, sangat bingung sebenarnya dengan putusan ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu juga Arief Hidayat mengatakan ini pertama kali dalam sejarah Hakim Konstitusi. Jadi kalau putusan itu imbang 8 Hakim Konstitusi 4-4 itu memang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hmm. Dalam prediksi saya di tanggal 10 Oktober juga saya katakan ini ada kemungkinan imbang loh 4-4 dan itu berarti putusan akan tergantung di mana posisi Ketua MK Anwar Usman. Dan itu menjadi jelas bahwa Anwar Usman ada di posisi yang mengabulkan dengan alasan kepala daerah bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dan lagi-lagi ini bermasalah karena itu adalah putusan seorang adik ipar Jokowi yang membuka ruang Gibran Jokowi menjadi kontestan Pilpres 2024. Persoalannya adalah sebagaimana diuraikan dengan diagram Venn tadi yang diulas dengan panjang lebar oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Sebenarnya 5 orang yang dianggap kalau kita bicara putusan itu sebenarnya kan minimalnya 5 mengabulkan atau menolak, 4 dissenting di antara 9 itu clear.
Tapi Hmm. hari ini sebenarnya yang sebenarnya menjadi dasar keputusan hanya 3 orang yang sepenting. Hanya Anwar Usman, Guntur, dan Manahan Sitompul. Sedangkan Profesor Eni punya konkuring. Konkuring itu artinya sepakat tapi dengan alasan yang berbeda. Begitu juga dengan Daniel Yusak, sepakat dengan alasan yang berbeda. Tadi kalau dibaca ulasan dari Profesor Saldi Isra, sebenarnya mereka hanya punya irisan pada kepala daerah yang bisa menjadi calon itu gubernur, begitu. Pun itu Hmm. menjadi aneh. Itu sebabnya ada keinginan untuk tetap diendapkan, tidak buru-buru sebelum putusan ini diumumkan. Tapi sayangnya, rupanya ada yang ingin cepat-cepat sebelum pendaftaran. Apa alasannya? Menjadi menarik. Tapi ini RPH-nya sampai 3 kali. Hmm. Rapat pemusatan hakimnya ada di September dan Oktobernya 2 kali tadi kita lihat. Jadi memang putusan ini kelihatannya putusan yang menghadirkan perdebatan yang ulet, tajam dan memecah di antara hakim-hakim konstitusi. Tadi kalau kita baca begitu lugasnya Hakim Konstitusi Saldi, saya tidak heran kalau kemudian hakim-hakim yang disebut sebagai hakim-hakim yang berubah haluan, berubah pendapat, kemudian mendesak dan terburu-buru, yang disinyalir demikian tentu adalah hakim-hakim yang kait dengan putusan ini, yaitu Anwar Usman, Manahan Tumpul dan juga Guntur. Tentu saja mereka, saya juga akan tidak nyaman dengan bahasa-bahasa yang lugas itu. Ini kan akan menimbulkan disharmoni ya di antara hakim konstitusi. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana putusan ini memang problematik. Putusan ini memang bermasalah. Putusan ini membunuh Mahkamah Konstitusi dan menjadi Mahkamah Politik. Oke, ada berbagai pertimbangan yang kemudian akhirnya diputuskan dengan tanda kutip ya, Bang Denny, bisa saya katakan yang akhirnya diputuskan bahwa bisa di bawah 40 tahun asalkan memang kepala daerah dan lain sebagainya. Bang Denny, sebagai konklusi akhir juga dan juga sebagai penjelasan kepada Tribuners dalam program Tribuners on Fokus ini, melihat pergerakan atau situasi yang saat ini berlangsung begitu kan, dari kacamata Bang Denny sendiri, meredam emosi publik, kemudian meredam agar MK juga masih punya nama, masih punya integritas begitu disampaikan jika melihat situasi ini. Hal utama yang kemudian bisa terjadi untuk menjaga nama baik PMK dari kacamata Bang ini seperti apa, Bang? Kenapa saya merumuskan kata-kata dan kemudian menyampaikan ke publik Jokowi dan cawe-cawe stop dinasti? Karena memang sekarang salah satu faktor utama dari drama-drama Korea politik Pilpres ini adalah Jokowi. Dan Hmm. Presiden Jokowi menjadi salah satu yang paling bertanggung jawab pada saat beliau mengatakan akan cawe-cawe. Dan beliau juga yang paling bertanggung jawab setelah kemudian potensi dinasti Solo ini lahir. Karena itu, saya pikir belum terlambat ya untuk Presiden Jokowi sadar dan insaf dan menghentikan langkah-langkah cawe-cawe dan bangunan dinasti Solo ini. Salah satunya adalah yang sudah terlanjur KPK menjadi komisi pemeras, MK menjadi mahkamah keluarga, tidak bisa dicegah publik akan menghadirkan kesinisan, akan menghadirkan ketidakpercayaan. Tapi itu bisa kemudian berbalik dan menjadi simpati kepada keluarga Solo jika Presiden Jokowi kemudian dengan bijak sadar memilih untuk tidak memajukan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024. Karena sebenarnya sekarang keputusannya ada di tangan beliau dan sebagai seorang presiden, inilah saatnya Pak Jokowi kembali menjadi Jokowi adalah rakyat. Jokowi adalah kita yang dulu sempat membuat saya pernah memilih beliau di tahun 2014. Baik, terima kasih banyak Bang Denny Indrayana atas penjelasannya terkait bagaimana yang kemudian situasi terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Semoga juga bisa menjadi gambaran untuk Tribuners yang sedang menonton soal apa yang sebenarnya terjadi di balik dissenting opinion dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Denny Indrayana, pakar hukum tata negara dan juga mantan Wamen Kumham. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali, Bang Denny. Terima kasih, Mbak Nila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribuners, Tribun News on Fokus hari ini dengan obrolan terkait hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Di lain kesempatan kita akan berbincang lagi terkait isu-isu lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.